Para siswa berhamburan menyelamatkan diri ketika sebuah bus yang mengangkut pelajar sekolah yang hendak mengikuti lomba gerak jalan terbakar. Kebakaran mobil. Peristiwa berawal saat bus melintas di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Karangasem pada Jumat siang. Saat itu, bus ini berangkat dari SMP Negeri 3 Manggis untuk mengantar 19 orang siswa peserta lomba gerak jalan bersama 2 orang guru menuju ke lokasi lomba. Sebelumnya para penumpang bus mencium aroma terbakar dari dalam bus. Hingga saat tiba di lokasi, api langsung membesar dan membakar seluruh badan bus. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung bergerak cepat memadamkan api. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 setelah 15 menit kendaraan bergerak dari SMP 3 Manggis. 1 jam kemudian, kebakaran dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran dibantu dengan masyarakat. Untuk korban nihil, sebagai penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan. Demikian dilaporkan dari Jalan Raya Buitan. Terima kasih. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet selama 1 jam. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kita merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang Pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejagbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gede Satria. Halo Gede, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, baik, terima kasih Diandra dan pemirsa. iNews sore masih akan kembali dengan beragam informasi penting lainnya diantaranya. Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Prada Luki tewas diduga dianiaya senior. Ayah minta pertanggungjawaban. Bukan dia punya nyawa, ingat Bapak. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa, beta taruhkan buat dia. Pemirsa, seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Jasad ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta terkunci di dalam kamar. Ya, Bang. Udah, Bang. Kita dulu. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam.
Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi, sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Ia menuntut keadilan bagi kematian putranya. Pasong jam begitu deh beta tentara 31 tahun beta tentara merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Hah? Tutup bepo anak pempeti. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Jangan bilang saya ekstrim. Nyawa ini sudah. Ayah Prada Luki Cepril Saputra Namo yang tewas diduga dianiaya seniornya sesama prajurit TNI di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak kuasa membendung emosinya. Coba ini. Enak ya, potong sumati, su korban, potong sendiri. Terima kasih, woi, terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Diketahui ayah Luki, Serma Christian Namo, juga merupakan anggota TNI di Kodim 1627 Rotendao. Saya masih sah jadi yang bunuh anak saya PKI, ingat baik-baik. Saya tidak tahu dia tentara atau bukan, tapi dia sifatnya PKI keji. Ingat baik-baik. Saya masih sah jadi tentara, loreng, saya berjiwa merah putih, ingat baik-baik. Saya 31 tahun, saya dari Prada, pangkat saya Prada, anak saya pangkat juga Prada. Saya dinas 31 tahun, baru pernah terjadi di diri saya. Christian mengamuk dan meminta para pelaku penyiksaan yang mengakibatkan anaknya meninggal tak hanya dipecat sebagai TNI, tapi juga dihukum mati. Di mana kau? Woi penguasa Indonesia, di mana kau? Bukan presiden, bukan siapa-siapa. Yang bertanggung jawab Indonesia, mana tanggung jawabmu? Mayat aja kau udah tanggung jawab. Christian menuntut keadilan untuk putranya dan menyatakan siap mempertaruhkan nyawa demi putranya. Mana bilang program? Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi yang menewaskan tentara muda di NTT. Prada Luki yang dianiaya seniornya Pak di NTT. Waduh, saya malah belum. Ini ngomong kadin Pak terkait dengan pelantikan warga. Bagi seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya pada negara, kehilangan anak akibat penganiayaan di dalam institusi militer menjadi pukulan yang berat dalam hidupnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hati orang tua mana yang tak retak mengetahui putranya tewas dianiaya saat bertugas. Ayah Prada Luki rela bertaruh nyawa demi keadilan untuk putranya. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Aduh, Bapak.
Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa pisau dulu. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi. Beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap personel masing-masing anggota akan disesuaikan dengan keterangan yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga tentu penyesalan dari kita jajaran kepolisian Angkatan Darat, terutama di Lantas Besar Angkatan Darat. Hal itu harus terjadi dan kita juga sampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam Semen Udayana bahwa itu benar terjadi ya, di Nusa Tenggara Timur di salah satu satuan kita di wilayah Kodam Semen Udayana. Dan saat ini saya sampaikan bahwa beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasmen Polisi Militer Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat ya, bagaimana proses terjadinya, sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga saat ini saya menyampaikan kita sama-sama ikuti, kita sama-sama tunggu proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh jajaran polisi militer di Kodam Semen Udayana dan di Detasmen Polisi Militer Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Dan nanti perkembangannya akan saya sampaikan. Personil-personil yang ditemukan bukti keterlibatan termasuk proses rangkaian pertanggungjawaban proses hukum yang harus diterimanya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengingatkan lagi ya, atau menegaskan lagi bahwa pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Ya, kegiatan-kegiatan tradisi, pembinaan, pimpinan selalu mengingatkan bahwa itu harus dilaksanakan ya, pada kaidah-kaidah yang memang bermanfaat untuk pelaksanaan tugas prajurit atau satuan tersebut. Ya, sehingga kejadian ini betul sekali lagi saya sampaikan sangat kita sesalkan dan kita menyampaikan yang mendalam dan kita akan melaksanakan investigasi